Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, masih dalam suasana Idul Adha ya. Mari kita bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sobat era sekalian, tetap kita bahas ya mengenai peluang Anies Baswedan untuk menjadi gubernur DKI kembali. Karena ingat Idul Adha, ingat Jakarta, ingat Anies, ingat JIS, ingat wisata rohani, ingat kerukunan beragama. Ingat BOTI juga, bantuan operasional tempat ibadah. Jadi ketika Anies memimpin Jakarta, ada hal yang baik, yaitu semua rumah ibadah diperlakukan setara, tentu sesuai dengan penganutnya, pengikutnya. Ada bantuan operasional tempat ibadah, ada izin bagi pembangunan tempat ibadah selain masjid tentunya. Karena itu banyak yang merindukan agar Anies kembali memimpin Jakarta. Ternyata hari ini paling tidak restu sudah didapat dari senior Anies Baswedan di HMI dan di tempat lain tentunya. Yaitu Muhammad Yusuf Kalla. Jika hadir dalam premier ya film Lavran Pane ya, pendiri HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi yang sangat berpengaruh di Republik ini, tempat cikal bakal para aktivis yang membentuk diaspora. Jadi akarnya HMI, tapi bisa ada di mana-mana. Ada HMI yang berada di Golkar, ada HMI yang berada di PKB, ada yang berada di PAN, ada yang berada di partai-partai lain ya. Termasuk PDIP juga ada HMI-nya. Jadi dia membentuk sebuah diaspora tersendiri, kekuatan tersendiri, dan bila mana diperlukan untuk kepentingan HMI, mereka bisa berkumpul seperti dalam hal pemutaran perdana film Lavran Pane, pendiri HMI. Ya. Seorang profesor, alumnus Universitas Indonesia, Islam Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Berasal dari Sumatera Utara, kelahiran tahun 1922, meninggal dalam usia 68 tahun. Itulah Lavran Pane. Saya sendiri frankly speaking tidak kenal ya. Tidak terlalu tahu namanya. Tetapi saya baca, oh iya begitu ya. Jadi sahabat daerah sekalian, sepenting apakah restu dari JK? Penting. Pertanyaannya kan sebenarnya sebesar apa pengaruh JK di komunitasnya? Di Golkar misalnya sebagai mantan ketua umum, JK memang tetap dihormati. Karena begitulah Golkar. Jadi Golkar itu unik dia. Orang bisa bela siapapun karena tidak ada a single fighter, tidak ada a single power di Golkar. Kalau di PDIP kan ada a single power, ada Mbak Mega, ada Megawati. Di Nasdem ada a single power, yaitu Surya Paloh. Di manapun ada, tapi di Golkar tidak ada a single power. Karena itu di Golkar itu aspirasi bisa macam-macam. Sebagai contoh misalnya Yusuf Kalla ya dengan santainya membela Anies Baswedan. Padahal kita tahu
bahwa Golkar itu mendukung Prabowo Subianto. Sebagai seorang senior politician ya, saya katakan bahkan sekarang politisi yang paling senior ya paling tidak JK sangat dihormati. Sebenarnya yang membuat orang dihormati itu dua. Karena senioritas dia dan karena orang kaya biasanya begitu. Dia punya resources ya. Maka dia punya bolo-bolo. Makanya saya katakan ada beberapa senior politician di Indonesia yang sangat dihargai karena salah satunya ya memang orang kaya. Orang kaya pernah menjabat sebagai wakil presiden 2 kali, bagaimana tidak dihormati. Tapi tentu berbeda dengan wakil presiden yang tidak punya kekayaan yang signifikan. Ma'ruf Amin misalnya. Tentu posisi politiknya berbeda dibandingkan dengan JK ya. Kemudian siapa lagi wakil presiden di era SBY, Budiono misalnya. Beda posisi politiknya. Jadi kalau sekarang kita ketahui orang-orang yang dianggap moncer, dianggap senior dalam politik itu ya 5 orang ini. 1 JK kelahiran tahun 42 kalau tidak salah ya. Kemudian yang kedua Megawati kelahiran 47, ketiga SBY kelahiran 49, kemudian Surya Paloh dan Prabowo kelahiran masing-masing 51. Jadi inilah 5 orang senior politician yang saat ini menurut saya paling berpengaruh. Amin Rais bagaimana? Amin Rais senior saja, tetapi pengaruhnya sudah tidak besar lagi. Karena dia juga belum banyak bolonya. Partainya masih partai kecil, partai umat. Ya. Kemudian bukan juga seorang yang kaya raya. Yang saya sebutkan ini kan orang-orang yang memang punya resources yang luar biasa atau dia mantan presiden atau mantan wakil presiden. Kita masukkan SBY tidak mungkin tidak karena dia mantan presiden 2 periode. Kita masukkan Megawati, mantan presiden, mantan wakil presiden dan masih ketua umum partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Nggak mungkin tidak berpengaruh. Kita masukkan Surya Paloh, walaupun tidak pernah menduduki jabatan publik satupun, tetapi dia punya televisi, punya partai politik ya, sehingga punya pengaruh yang besar. Kita masukkan JK ya mantan wakil presiden, sama seperti Budiono, Hamzahas atau siapa, tetapi dia seorang pengusaha, mantan ketua umum partai Golkar. Jadi menurut saya 5 orang inilah. Prabowo sudah pasti karena presiden elect dia dan juga orang yang secara finansial juga luar biasa, punya aset triliunan juga. Jadi 5 orang inilah. Jadi restu dari 1, 2, 3, 4, 5 orang ini penting tetap ya. Dan di antara the gang of 5 ini, walaupun mereka tidak membentuk satu geng ya, the gang of 5 ini, ya memang JK yang paling senior dan dialah yang paling dekat dengan Anies Baswedan. At any time sepertinya Anies bisa berkomunikasi dengan JK, tetapi belum tentu dengan 4 lainnya. Belum tentu bisa berkomunikasi secara baik, terus terang, dari hati ke hati dengan Surya Paloh, kecuali atas kepentingan ya. Dengan Prabowo juga tidak pastinya. Dengan Megawati juga belum. Ya, jadi dengan SBY juga formal ya, paling dengan JK. Jadi restu JK lumayan lah, makin menguatkan bahwa ini Anies sudah ada dukungan dari luar dan ada keputusan dari dalam. Akhirnya dari dirinya sendiri. Jadi kalau kemarin dia masih mengayun-ayun ya. Sekarang sudah tidak mengayun-ayun lagi dengan dia mendatangi PKB untuk mengambil apa istilahnya, formulir pendaftaran atau apa. Sepertinya itulah requirement dari PKB. Ya, mungkin ngomongnya sama Caimin, ya tapi kalau bisa ya Mas Aniesnya datang dong, ambil formulir kita, kan gak enak kita. Mungkin ya, saya membayangkan agar seolah-olah nanti PKB tidak memberikan karpet merah begitu saja. Kalau nanti Prabowo ditegur oleh
Caimin ditegur oleh Prabowo, kok kamu masih dukung Anies? Ya ini kan aspirasi bawah, yang dukung kan DPW bukan saya. Itu bayangan saya kalau seandainya dua orang ini sudah menjalin kontak dan sepakat untuk duduk bersanding dalam pemerintahan. Nah, dengan Surya Paloh juga begitu, tapi cara ngomongnya mungkin agak berbeda ya. Kalau ngomong dengan Surya Paloh karena sama-sama senioran, sama-sama senior, bisa dikatakan ya mungkin ngomongnya rodok ya take and give. Kalau sama Caimin mungkin rodok neken-neken sedikit karena Caimin jauh lebih muda. Dan partainya juga tidak lebih besar kan. Dengan Gerindra. Walaupun Gerindra pun tidak besar-besar amat juga ya. Malah Gerindra ini partai aneh. Prabowo menang besar tapi Gerindranya nggak menang besar. Gerindranya ya wajar-wajar aja nambah kursinya. Nggak nyampe 10 dibandingkan dengan pertambahan PKB dan partainya Surya Paloh, mending mereka ini ya dibandingkan Gerindra. Tapi ya whatever it is, yang jelas Prabowo sudah jadi presiden. Sahabat RS sekalian, saya hanya berharap ya bahwa pemilu ke depan adalah pemilu yang genuine, pemilu yang benar-benar pemilu. Jangan diulangi lagi Mr. Prabowo ya untuk menggunakan politik gentong babi segentong-gentongnya sebabi-babinya. Jangan lipatkan lagi Mr. Jokowi ya untuk mengobok-obok untuk cawe-cawe dalam berpemilu. Ya sekarang Anda bisa cawe-cawe karena masih presiden. Besok kan jabatan itu sudah akan berakhir dan pada tanggal 27 November nanti Anda bukan presiden lagi. Dan jangan juga menggunakan kekuatan oligarki untuk mengintervensi proses demokrasi di Indonesia. Biarkanlah proses berlangsung secara genuine. Ya, adu debat, adu gagasan, adu bujuk rakyat. Jangan khawatir, Anies menang debat, menurut Anda kan belum tentu bisa dipilih, ya kan? Menurut surveyor yang dipilih itu belum tentu juga orang yang pintar. Karena itu cobalah untuk genuine ya. Kalau memang mendengar kata-kata surveyor itu bahwa bansos itu kecil kok pengaruhnya ya. Kecil pengaruhnya. Ya sudah kalau begitu gunakanlah jalur demokrasi ini semurni-murninya ya. Karena kita demokrasi yang berketuhanan, demokrasi Pancasila, bukan demokrasi ugal-ugalan. Sekali lagi selamat bertanding di Jakarta dan selamat juga Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan pelajaran Idul Adha bagaimana seorang hamba patuh kepada Allah atau kepada penciptanya, the creator. Kemudian bagaimana seorang anak Nabi Ismail patuh kepada orang tuanya yang dia percaya karena seorang nabi. Bagaimana seorang ayah patuh kepada the creator karena dia diperintahkan walaupun perintah tersebut bagi kita tidak masuk akal menyembelih anaknya sendiri. Tapi dia seorang nabi. Mimpi seorang nabi itu bukan mimpi seperti kita. Dan mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang lebih banyak berkorbannya untuk negara ketimbang mengambilnya dari negara. Nggak boleh ngambil-ngambil dari negara ya. Ini sudah negara kasih jabatan, kasih fasilitas, korup. Itu saja saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.